gabung menjadi 12. Ya. Banyak kelihatan lah, bukan. Itu sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita lihat orang sholat sebelum maghrib, itu bukan sholat sunnah qabliyah, tapi sholat tahiyatul masjid. Ada namanya qabliyatan, ada namanya ba'diyah. Nah, ada surga yang Allah janjikan, ada surga yang Allah janjikan, ada ma'ligai yang di dalamnya semua kebutuhan manusia itu sudah ada di dalamnya. Kebutuhan apa saja? Seandainya ada di antara kita yang belum pernah menikmati buah yang manisnya tidak pernah hilang dari kerongkongan kita, maka itu belum kita dapatkan di dunia. Kalau ada buah-buahan yang pernah kita makan, lalu kita makan sekali buah itu lalu manisnya tidak hilang, maka itu belum bisa didapatkan di dunia. Hanya bisa didapat di dalam mahligai surganya Allah yang menjaga sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam. Subhanallah. Daripada Ummu Habibah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dalam sehari semalam, barang siapa yang dalam sehari semalam salat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Allah akan memfasilitasi kebutuhannya di surga. Allah akan memenuhi semua kebutuhannya di surga. Atas apa? Atas salat yang kita jaga sebelum duhur dan sesudah duhur jemaah. Dalam riwayat lain ada yang menjaga solat-solatnya ini bukan janji manusia, tetapi janji ini melainkan yang menciptakan manusia. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis riwayat ini statusnya hasan, sahih. Selain daripada sholat fardu itu kalau kita tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 2 berapa? 5. Ya betul juga tuh, 5 rakaat coba. Berapa? 7 tambah 12 berapa semua? 29. Kita ingat tidak dalam riwayat di mana pernah Nabi didatangi oleh Bilal bin Rabah. Saya pernah membaca kisah Bilal bin Rabah. Ini Bilal bin Rabah, semangatnya ketika masih hidup Nabi Muhammad tidak ada yang kalah dari semangatnya para sahabat yang lain. Ini Bilal bin Rabah kembali tarikan nafas ketika dia melihat wajah Nabi yang begitu agung, ketika dia melihat wajah Nabi yang begitu bersih. Bilal bin Rabah sambil tersenyum, ya Rasulullah, saya tidak akan membiarkan orang lain mendahului diriku untuk memandangkan suara azan selama engkau masih hidup ya Rasulullah. Saya tidak akan membiarkan orang melantunkan suara azan selama engkau masih hidup dan selama aku memandang wajahmu. Bahkan suaraku ya Rabb, ya Rasulullah, ini suaranya Bilal bin Rabah. Bahkan para malaikat suka mendengarnya. Para malaikat, Allahu Akbar. Ini satu kali tarikan suara Bilal bin Rabah,
Bahkan semut-semut yang diinjak di Ka'bah itu hidup mendengar suaranya Bilal bin Rabah. Semut yang diinjak di seputaran Ka'bah itu hidup kembali. Anehnya ketika selesai suara azan dikumandangkan, semut itu lagi kembali meninggal. Bahkan dalam salah satu riwayat dijelaskan telapak kaki Bilal bin Rabah di surga itu terdengar atas lantunan suara azan. Makanya kalau azan itu nikmati betul-betul. Karena siapa? Ayo lomba-lomba kita suara azan. Kenapa? Bilal bin Rabah masuk surga gara-gara suara apanya? Gara-gara suara apanya? Suara azannya jemaah. Bilal bin Rabah dijamin masuk surga bersama Nabi Muhammad. Bilal bin Rabah dijamin masuk surga gara-gara suara azannya. Allahu Akbar. Dia begitu. Semua binatang-binatang yang mati di daerah Ka'bah itu hidup kembali. Ini diambil di dalam kisah Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Semua binatang-binatang hidup. Nah, bagaimana kalau hati-hati kita? Kalau di zaman Bilal bin Rabah, orang-orang yang di luar Islam mendengar suaranya Bilal bin Rabah, seketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Banyak orang bersahadat karena suaranya Bilal bin Rabah. Banyak orang masuk Islam karena suaranya Bilal bin Rabah. Kenapa saya mengangkat kisah Bilal bin Rabah? Karena kisah Bilal bin Rabah tidak pernah meninggalkan 12 rakaat salat sunnah dalam salat wajib. Jadi Bilal bin Rabah masuk dalam kisah. Seumur hidupnya Bilal bin Rabah, semenjak dia masuk Islam, karena dia dibeli. Ini Bilal bin Rabah seorang budak yang dihinakan. Bilal bin Rabah ini dipukul, disiksa, dipenjara, dicambuk sampai terkelupas kulitnya. Disiksa. Orang ini dihinakan. Dahulu kala di zaman Nabi Muhammad SAW, itu seorang budak itu bagaikan binatang jamaah. Itu seorang budak itu kalau sudah dibeli bagaikan binatang, mau disuruh apa saja dia lakukan. Itu di zaman jahiliyah. Budak. Kalau saya sudah bayar ini budak, apapun yang saya. Bahkan kalau disuruh membunuh pun dia berani. Ini budak. Ada satu kisah ketika Bilal bin Rabah ini ketahuan sama Abu Lahab. Ini kan Bilal bin Rabah ini bosnya siapa? Ada yang tahu? Bosnya Abu Lahab yang datang Abu Bakar As-Siddiq yang menebus. Abu Bakar As-Siddiq yang membeli kembali ini Bilal bin Rabah untuk ditarik. Masya Allah. Ini bukan saya angkat kisah ini. Kisahnya 12 rakaat. Semenjak dia mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tidak lagi pernah meninggalkan perintah atau wahyu yang dibawa, yang diturunkan oleh yang diberikan oleh Jibril dan diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, Allah perintah Jibril, Jibril, turunkan ini wahyu buat Nabi Muhammad. Turun Jibril menghadap kepada Nabi Muhammad. Singkat cerita, sampai meninggalnya Bilal bin Rabah, jasadnya sampai 5 kilo masih dibau harumnya. 5 kilo itu dari mana ya? Jalangan di Tondro sampai Telo apa? Sudiang apa? Tidak sampai ya? Sudiang sampai dah.
sekitar itu atau BTP. TP. Singkat cerita bau badannya Bilal bin Rabah adalah bau badan wewangian yang tidak ada satupun yang mengalahkan ketika dia meninggal. Padahal Bilal bin Rabah ini bau badannya jangan ditanya. Kita tahu nih bau badannya orang Afrika bagaimana? Siapa yang pernah pergi umroh pakai sentuh-sentuh sama orang Afrika itu bau badannya, Masya Allah. Luar biasa, ajib. Satu kali sentuh, 1 minggu baru hilang. Itu apa orang Afrika itu hitam, itu kakinya saja, itu kakinya orang Afrika. Ya, itu panasnya di Mekah itu luar biasa. Itu kulit sudah tidak terasa lagi kakinya itu panas. Saking tebalnya itu dia punya kulit. Nah, ini Bilal bin Rabah meninggal, bau harumnya 5 kilo masih tercium. Bau harumnya, bau jenazahnya itu 5 kilo masih tercium. Dialah yang senantiasa berteriak. Selalu ini Bilal bin Rabah tidak pernah dia tidak berteriak. Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Dia selalu berteriak ketika dia memulai perang bersama Nabi, dia di pasar sama ahadun ahad, ahadun ahad. Tidak ada Tuhan selain Allah yang tinggi, Allah yang tinggi. Ketika dia dicambuk, suaranya pernah diculik. Itu saja. Ahadun ahad, ahadun ahad. Tidak pernah ada. Hikmahnya apa? Mari kita menjaga sholat sunnah, qabliyatan, ba'diyatan. Mari kita jaga. Kita remehkan yang seperti ini, tapi inilah yang menambal segala kesalahan sholat wajib kita. Jamaah, kalau diantaranya ada orang yang sering menjaga sholatnya, ada orang selalu menjaga sholat, duhurnya dia jaga, asar, maghrib, isya dan subuh dia jaga, lalu ada kesalahan di dalam sholat ini, qabliyatanlah yang menutupinya dan ba'diyatanlah yang menambalnya. Jadi kalau ada orang bilang bagaimana caranya kita menyempurnakan sholat, cara menyempurnakan sholat wajib kita adalah mengerjakan qabliyatan wa ba'diyatan. Itu yang tutupi kesalahan-kesalahan dalam sholat. Jadi tidak usah ragu-ragu. Disiapkan sholat sunnah untuk menutupi yang wajib tadi. Menutupi bukan artinya nah tinggalkan ini sholat duhur baru sholat qabliyatan kerjakan. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya dalam hal sholat duhur dia kerjakan, seandainya dalam sholat duhurnya ada kesalahan, maka yang menutupi adalah sholat qabliyah dan ba'diyah. Itu di riwayat yang lain juga dengan zikir-zikir kita sesudah sholat itu juga penambal. Jadi makanya sholat itu tidak ada satupun yang tahu diterima atau tidak, minimal kita mencegah. Sama seperti orang bawa mobil dari sini ke sana, dia tidak tahu apa sampai atau tidak. Kita kempes apa, entah apa, yang tidak tahu. Makanya mari kita jaga sholat wajib dan sunnah. Jangan yang sunnah diutamakan, yang wajib ditinggalkan. Banyak orang puasa Senin, Kamis tapi tidak sholat. Banyak orang puasa Ramadan tapi tidak sholat. Tapi alhamdulillah kalau semua kita bisa jaga itu, maka insya Allah kita akan diberikan mahligai surga. Mahligai surga yang di dalamnya semua ada. Siapa yang tidak sempat mendapatkan cewek cantik di dunia, maka akan diberikan cewek cantik di mahligai surga nanti. Amin. Insya Allah. Betul ini. Di dalam surga itu ceweknya luar biasa. Sudah tidak ada lagi pakai RDL dalam surga. Tidak ada lagi pakai krem sian di dalam surga. Tidak ada lagi pakai krem apa lagi? Krem apa saja? Tidak lotong. Beras basah. Kalau yang paling murah beras basah. Beras apa namanya yang tergini? Apa? Beras bubur. Pinguin. Jadi insya Allah, ayo kita berlomba-lomba untuk mendapat surganya Allah. Dengan apa? Dengan cara menjaga sholat fardu dan sholat sunnah. Semoga kita semua mendapat mahligai surga yang Allah janjikan untuk kita semua. Semoga kita semua mendapatkan keridhaan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan, kenikmatan dan keselamatan dunia hingga akhirat.
Dan semoga perkumpulan kita ini perkumpulan yang diberkahi oleh Allah dan senantiasa istiqamah sampai hayat meninggalkan jasad ini. Amin. Allahumma amin. Allahumma ya Allah ya Aziz ya Jabbar wa bisyirrin fa'amin. Amin. Allahumma amin. Sallallahu